Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary, Bapak Ibu. Kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 9 saham. Apa saja? Silahkan diikutin ya Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja ke saham pertama, ada Buka. Buka ditutup di harga 258 dengan perubahan harga 1,57%. Kalau dilihat dari volume, dia meningkat walaupun masih kecil di bawah volume 20. Dari bandar lokal dia sudah sempat break. Dari foreign jualan terus nih, terus ya, lumayan. Kalau dari bandar detektor, Buka kemarin di peak akumulasi. Yang beli ada AZ, NIDR, dan jualan CCODGR. Ini rata-rata belinya di harga 260 dengan net value 91 miliar. Oke, AZ nih beli cukup banyak ya, AZN ini luar biasa. Jadi kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa memang Buka ini ada potensi breakdown. Oke, potensi breakdown lagi kalau breakdown target ke 204. Nah, ini kemarin dia tanggal 4 Juli sudah sempat drop, tetapi memang ini adalah target penurunannya dari double topnya si Buka yang terjadi di antara 31 Maret sampai 10 Mei. Nah, ini adalah targetnya dan sudah tercapai, makanya saya kasih merah ini. Sekarang kondisinya sebenarnya masih agak kritis. Kenapa? Karena dia belum berhasil naik. Oke, naik ke atas ini lagi 264 ini. Nah, kritisnya Buka kalau sudah selamat atau udah berhasil naik di 264. Nah, kemarin memang saya juga sudah sampaikan bahwa di sini sudah ada gap, hati-hati untuk Buka, dan ternyata ditutup walaupun memang cukup butuh waktu yang lama. Ya kan, ini dari 16 Maret sampai ke Juli, 3 bulan sampai 4 bulan. Dan ternyata ditutup. Jadi yang saya mau tekankan, hati-hati ya apabila saham itu sudah bergerak downtrend dan ada arah target dan ada gap, itu potensi ditutup. Itu jadi ibaratnya kalau ada target seperti ini, itu berpotensi itu 40% mulai tercapai. Ditambah kalau ada gap nambah 20%, 60%. Kalau dia udah fasenya udah downtrend, jebol uptrend line, itu nambah 20%. Ya jadi 80% itu udah potensi breakdown. Seperti itu. Nah, untuk Buka sendiri dia harus berhasil naik di atas 24. Kalau tidak, ya dia bisa lanjut turun ke target dari penannya di sini, di mana itu di angka 204. Oke, seperti itu ya. Jadi saya tidak tebar fear, ini saya baca apa yang saya lihat. Ini all time low-nya dia. All time low-nya dia kemarin tanggal 4 Juli juga di harga 248. Seperti itu. Untuk Buka jadi harus hati-hati. Oke, yang kemarin beli di bawah, ya kemarin saya sampaikan lah, kalau 265 ini jebol harusnya cut loss. Betul. Nah, kalau memang belum, ya ini area-area krisis. Ya, area-area krisis, jadi harus dibalik ke 264. Oke, lanjut saham saja ada DMMX. DMMX ditutup di harga 1640 dan perubahan harga 3,14%. Kalau kita lihat dari volume, kemarin break bagus banget volumenya. Terus kalau dari bandar lokal juga good. Oke, udah 2 kali diakumulasi. Bandar asing pun kemarin juga akumulasi. Tapi kalau kemarin belum kebaca ya. Jadi tanggal 7 yaitu hari Kamis. Kalau yang hari Jumatnya dia netral. ZP YBNI yang beli, ini ZP beli banyak banget, 29,3 miliar. Yang jualan PG YPXC. Oke, kemarin average harga itu perdagangan di 1656 dengan net value 29,9 miliar. Lumayan ya. Sekarang kita ke teknikalnya. Secara teknikal, DMMX ini berhasil breakout dari downtrend line channel minor. Oke, ini downtrend line channel minor. Kemarin saya buat video di tanggal 1 Juli ini. Ya memang saya sampaikan kalau dia jebol potensi bisa naik. Oke, bisa lanjut. Ternyata dia retrace dulu dan baru jebol kemarin tanggal 7 Juli dan dikonfirmasi di tanggal 8.
Nah, mudah-mudahan ini support kuatnya warna biru ini Bapak Ibu, support dan resisten kuatnya untuk DMMX. Kalau ini dijebol, paling-paling dia mau menguji ini dulu, menguji MA60 dan menguji resisten. Oke, di 1780-an. Nah, ini ada resisten, ada MA60. Nah, dia mau nguji ini dulu. Kita lihat aja bakal jebol atau enggak. Yang jelas kalau dari volume, dari bandar itu sudah mulai bagus karena sudah mulai ada yang akumulasi. Gitu. Oke, jadi mungkin arahnya akan ke sini dulu. Ini saya kasih warna apa ya yang beda, hijau ya. Hijau. Nah, arahnya mungkin ke sini dulu. Oke, kalau dia nggak kuat ya akan retrace lagi. At least yang bagus itu dia udah breakout downtrend line, yang dimana ya targetnya sini 2200 untuk DMMX. Seperti itu. Memang agak jauh kelihatannya, cuma kalau misalnya lagi trend ya apa yang enggak kan gitu. Dulu DMMX harganya 400-an, bisa sampai 3000 gitu kan. Masa kenaikan seperti ini ragu? Ya, nanti tinggal dilihat. Seperti itu untuk DMMX. Lanjut, selanjutnya ada WIRG. WIRG ditutup di harga 565 dengan perubahan harga 1,8%. Kalau dilihat dari volume, WIRG masih tipis di bawah volume 20-nya. Kalau dari lokal keluar tipis, dari asing ini kemarin sudah cukup diakumulasi, tapi sempat buang barang kurang lebih sekitar 15 miliar. Nah, kalau kita lihat dari bandar tektor dulu, dia kemarin di small distribusi, yang jualan ada CPYPKI, yang beli BKAKPO. Oke, jadi di sini hampir-hampir mirip lah, cuma KI-nya buang lebih besar ya, PO jadi kalah gitu. Kemarin average perdagangan di harga 565, dimana sesuai dengan harga tutupan karena bentuk doji juga ya, dan net value-nya sebesar 7,2 miliar. Oke, sekarang kita lihat secara teknikalnya. Secara teknikal si WIRG ini memang sudah tercapai nih ya, dropnya ini kemarin di merah ini. Jadi merah ini adalah penurunan dari sini. Oke. Nah, kalau biru ini adalah penurunan dari sini. Nah, tinggal nanti dilihat Bapak Ibu, dia drop yang biru atau drop yang merah ini udah cukup. Nah, sekarang dia di pertengahan jalan. Kenapa pertengahan jalan? Karena dia lagi mau coba breakout downtrend line-nya. Apakah sanggup? Nah, itu yang belum tahu gitu. Yang jelas memang di sini ada doji, ada hammer merah. Nah, di sini dia masih ragu-ragu terus nih. Kalau gambaran pasarnya seperti itu ya. Jadi WIRG ini lagi ragu-ragu, nggak tahu mau naik, nggak tahu mau turun. Jadi masih di tengah-tengah. Kalau menurut saya jangan beli dulu. Lebih baik beli WIRG kalau memang confirm naik ke atas 600. Nah, itu baru boleh. Kenapa? Ya, dia ada perlawanan, ada rebound. Mudah-mudahan menjadi reversal gitu. Oke, cuma ini tetap target penurunan ada di 225. Sekali lagi ini hanya wanti-wanti, tercapai atau enggak ya ini ada dari targetnya di sini gitu. Baik, seperti itu ya untuk WIRG. Jadi masih wait and see. Kalau drop dia mungkin nguji 480. Nah, nguji targetnya lagi, jebol ya bisa lanjut seperti itu. Oke, jadi lanjut saham saja ada MTEK. MTEK ditutup di harga 1.650 dengan perubahan harga positif 4,76%. Kalau dilihat dari volume, kemarin juga mulai meningkat, sudah mulai breakout MA20-nya. Kalau dari lokal, sudah net buy 2 hari. Asing, kemarin juga buang-buang barang tipis-tipis, tapi dari Mei, mayoritas buang barang. Oke. Kalau kita lihat dari bandar detektornya, MTEK ini di normal akumulasi. Yang beli ada CS AZBQ, yang jualan CCRXDX ZP. Nah, ini CS lumayan akumnya sama AZ. Kemarin harga rata-rata perdagangan di harga 1.621 dengan net value 24 miliar. Ya, tipis ya, tapi udah membaik lah.
Padahal dulu kalau volumenya bisa sampai ke 300 miliar ya kan. Sekarang cuma 20-an miliar gitu ya, nggak apa-apa. Nah, MTech sendiri ini bagus. Oke, jadi memang ada perlawanan dengan volume yang cukup baik. Mudah-mudahan ini confirm. Dan mudah-mudahan ini tidak usah tercapai gitu. Target penurunan di 1355. Nah, ini kan double topnya. Kalau naiknya sebenarnya di sini aja ngambilnya ya. Naiknya di sini apakah sudah tercapai gitu loh. Nah, naiknya di sini, ini jebol. Nah, kan belum tercapai juga, cuma ya udah nggak apa-apa. Oke, dia udah dari reversal ya bagus gitu. Nah, ini target gila sebenarnya, ini target penurunan gila dari sini. Oke, dari penannya dia. Nah, ini ntar dulu aja dilihat lah. Kalau masih banyak support kuatnya, ini karena sampai 300 juga ngeri juga. Tapi kemungkinan kalau dia berhasil naik lagi, nah bisa patah. Berarti cuma confirm double top aja. Gitu. Kalau double topnya confirm sudah patah, wah enak. Gitu. Nah, makanya ini agak ragu sedikit lah ya. Sebenarnya ini sudah mencapai apa belum? Yang jelas kalau dia berhasil nyentuh 1725 lagi, mudah-mudahan itu patah. Seperti itu. Oke, nanti dari situ berarti MTech bisa ada reversal. Dan yang kemarin yang memang saya juga sampaikan, ini kelihatannya ungu ini kuat uptrend line-nya. Nah, ini sekarang posisinya dia udah jadi resisten, apakah kuat? Ya kita lihat minggu depan. Seperti itu ya untuk MTech. Jadi ini saya coba lihat dulu weekly-nya. Wah, lemot, internet saya lemot. Oke, ya. Kalau dilihat weekly kayaknya dia juga ini ya, dari 1 Juli meningkat lah dia. Ada kayak hammer di bawah. Ya kan, ini kan tutupannya di sini terus dia bikin hammer di sini. Nih, internet saya lemot deh. Ah, nih kan, bener kan? Nah, dia bentuk hammer di bawah. Oke, dari weekly ini good gitu. Turun merah, hijau. Apakah saatnya beli? Kalau mau spekulasi buy boleh. Kenapa? Ya ini tanda-tanda reversal sebenarnya dua candle ini. Tinggal besok minggu depan hijau, minggu depan ingat minggu depan berarti penutupan dari Jumat minggu depan. Kalau dia berhasil bikin hijau atau naik di atas yang tutupan hari ini gitu ya, minggu ini, nah ini bagus, bisa berpotensi untuk balik rally. At least rally dulu ke 1700 sampai 1800, dia mungkin retrace lagi baru nanjakin kenaikan seperti itu. Oke, jadi MTech seperti itu ya Bapak Ibu, semoga benar-benar tercapai gitu aja. Oke, lanjut saham satu ada Goto. Goto ditutup di harga 350 dan perubahan harga positif 3,55%. Kalau dilihat secara volume dia menipis dari sebelumnya, tapi ya masih tipis lah ya, masih di bawah juga volume 20. Kalau dilihat lokalnya sudah mulai masuk setelah distribusi lumayan, asing juga kemarin masuk. Nah, kalau dilihat dari bandar detektor, Goto ini di big akumulasi, yang beli ada PD, NIYU, yang jualan CC, BKAK. Nah, PD ini beli jumbo banget sama si NI hitungannya, dan kemarin average perdagangan di harga 349 dengan net value 70 miliar. Oke, kita sekarang ke teknikalnya. Secara teknikal dia mantul di wave 3 ya kan. Jadi reboundnya ini yang harus diperhatikan. Apakah benar akan nggak nyampe lebih rendah daripada sebelumnya? Kalau lebih rendah daripada sebelumnya bahaya. Kenapa ya? Berarti dia membentuk higher low baru gitu. Lower high baru. Tinggi yang lebih rendah daripada sebelumnya. Lower high baru, dia bisa drop lagi ke bawah. Seperti itu. Nah, cuma yang jelas ini juga masih ada double topnya. Oke, mudah-mudahan ini patah, jadi dia nanti naik tapi habis itu nggak lanjut turun lagi. Nah, kalau dia lanjut turun, ya ini bisa confirm gitu.
Jadi ini saya fokusnya saya di sini masih melihat GoTo ini berpotensi downtrend dulu atau balik arah ke arah bawah dulu, koreksi dulu. Karena dari sinyal-sinyal yang ada ya, ini dari patternnya, ini pas dia waving, oke, dia udah 1, 2, 3, 4, 5, dia udah ke-5. Nah, dia waving ke mau lanjut waving. Nah, di sini udah lebih rendah daripada sebelumnya, ya kan? Ini udah miring. Nah, ini pertanda reversal. Dan ternyata benar, lanjut turun. Nah, sekarang dia ada pantulan, bukan berarti ya mungkin rebound sementara seperti ini. Oke, sampai nanti mungkin area-area sini resistennya di 366-an sampai 360 sampai 366-an lah ya. Mungkin di area-area situ. Oke, ini coba saya gambarin ya, mungkin area-area sini nanti dia kebentok, potensi turun lagi kalau gagal jebol. Tapi kalau breakout ya bagus sudah. Kalau breakout bagus, gitu aja. Jadi saya cuma menggambarkan ya, menggambarkan kira-kira arahnya akan kemana untuk GoTo ini, gitu. Jadi saya bukan tebar fear, saya juga takut gitu kalau GoTo ambles ya ISG kita makin ambles tentunya. Seperti itu. Oke, lanjut saham saja ada MTDL. MTDL ditutup di harga 585 dengan perubahan harga positif 0,86%. Kalau dilihat dari volume, tipis banget hari ini. Ya, kemarin tipis banget. Dari lokal jualan tapi mulai menipis. Asing masih deras jualannya. Dan kalau dilihat dari bandar detektor, dia normal distribusi. Yang jualan ada CC, AKYP, yang beli ada YB, YP, FZ, XC. Sekarang kita lari ke teknikalnya. Secara teknikal si MTDL ini lagi sideways modelnya. Oke, jadi lagi sideways. Kalau sideways seperti ini, gimana? Ya, ini aja, buy on weakness saja. Jadi manfaatin beli di bawah, jual lagi di resisten gitu. Karena apa? Ini target penurunan sudah tercapai. Jadi kalau menurut saya MTDL ini penurunannya sudah tercapai. Kemarin dicapai dengan rambut terus habis itu candle hijau. Ya intinya ini udah tanda pembalikan. Mudah-mudahan dia sideways aja. Karena memang dari sini ini ya sideways seperti ini dari berapa hari? September 17 sampai 8 Oktober, kurang lebih 2 minggu. Nah ini sudah berapa minggu? 22 Juni sampai 8 Juni. Nah ini udah 2 minggu juga. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat harusnya bisa breakout. Gitu. Yang jelas MTDL target penurunan harusnya sih sudah selesai. Jadi nanti dengan sideways sedikit, sideways dia bisa lanjut breakout. Nah nanti menguji di 650 ketemu sama MA 60-nya ini, kemungkinan seperti itu. Seperti itu ya untuk MTDL. Jadi sekarang masih sideways, dinikmatin, buy on weakness, sell on strength, dimana sellnya di resisten 600 aja. Gitu. 600 bisa, 610 ini bisa, 605. Oke, itu resistennya lah. Ini area sideways ya si MTDL. Baik, seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada PTSN. PTSN ditutup di harga 196 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau dilihat dari volume juga tipis banget. Kalau dilihat dari bandar lokal keluar juga tipis banget. Asing kemarin-kemarin keluarnya deras, hari ini belum tahu. Kalau dari bandar detektor dia netral. Ya, netral. Yang beli YP, GRXC, yang jualan XL, NIPD. Ini Bapak Ibu kalau lihat ini cuma 8 juta, 4 juta, 3,5 juta. XL jualan 12 juta, ini apa gitu, sepi banget. Bahkan net value-nya 0,0 miliar, 0,0 miliar. Ya, average-nya di harga 195. Nah, ini jadi ini udah kemarin ya, ini tanda-tanda pembalikan, tanda-tanda nyampe bawah ya, nggak apa-apa, bagus. Nah, PTSN sendiri nggak tahu nih kenapa sepi banget ya, mungkin karena udah nggak hype lagi ya. Ini kan kemarin hype-nya di sini nih. Ya kan dia hype banget. Naik, orang telat TP, turun ke bawah. Nah, ini sekarang dia udah volumenya udah hilang. Oke, jadi PTSN sendiri ini masih rebound. Jadi baru rebound yang dimana dia lagi nguji lagi dengan posisi sideways.
Oke, ini saya hapus saja. Nah, dengan posisi sideways, areanya mungkin ya area sini. Ini udah jelas ini kan. Nah, kalau sekarang gimana ya, saya rasa belum bagus untuk dibeli. Jadi kalau mau beli PTSN, coba manfaatkan buy on weakness di 190 sampai 191. Itu area belinya. TP-nya di 200. 10 poin lumayan, ya kan? Nah, kalau udah kayak gitu namanya swing tipis, nggak apa-apa. Yang penting kan cuan. Jadi ini misalnya kayak gini harian, kepotong, ya kan? Udah sempat kena 190 ya beli. Nah, nanti coba tipis-tipis, cuma jangan banyak-banyak ya. Ini sepi soalnya, sahamnya sepi. Jangan beli banyak-banyak. Ini Bapak Ibu beli 100 juta udah bisa jadi bandar kalau kayak tadi kan. Diterbang-terbangin, nah bingung ntar pada jualan. Jangan, belinya tipis-tipis aja dulu. Nunggu rame baru masuk. Seperti itu ya untuk PTSN. Lanjut, selanjutnya ada CMPP. CMPP ditutup di harga 228 dan perubahan harga 9,62%. Kalau dilihat dari volume juga sudah membaik, ya sudah breakout dari volume 20-nya. Untuk lokal setelah berdarah-darah akhirnya hijau juga kemarin. Asing ini masih belum kebaca ya, tapi kemarin udah sempat jualan lumayan tebel, dropin ini kan. Jadi ya memang kemarin harganya mungkin diangkat sama si lokal. Nah, kalau kita lihat dari bandar detektor, dia di normal akumulasi. Yang akumulasi ada CC, MGBR. Yang jualan NI, DXPD. Oke, average harga transaksi di 224 dengan net value 0,4 miliar. Sekitar 400 jutaan ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi CMPP ini juga mantulnya di area bottom banget. Ini saya izin hapus ya Bapak Ibu. Jadi saya rasa ini sudah kepake Fibonacci-nya dan sesuai gitu ya. Sekarang CMPP sudah mulai mantul yang dia dulu di bottom banget. Nah, ini area-area jahatnya si CMPP ini ya kan, bawah banget. Nah, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu gimana? Wah Pak, telat masuk nggak nih? Kalau saya justru biarin aja dulu. Oke, jadi ini di sini masih ada gap. Nah, ini ada gap tipis. Nih coba lihat high-nya 190, dia low-nya 193. Berarti ada berapa? 3 poin. Oke, itu adalah tetap gap. Gap is gap. Ini juga ada gap. Walaupun lebih tipis, dia high-nya 208, ini low-nya 212. Ada 4 poin. Oke, gap is still gap. Jadi potensi ditutup dulu kayak ini kemarin ya, mungkin yang di atas nih sini turun sampai sini nih, terus ada yang ngomong nih, saya udah ngomong ini ada gap di bawah, kemungkinan ditutup. Nggak mungkin Pak, jauh banget itu gapnya Pak, nggak mungkin ditutup lah, kok ketutup malah lebih. Oke, jadi kalau menurut saya CMPP ini nggak usah buru-buru, biarin aja ngetes dulu 260 nya. Kalau saya rasa sih dia harusnya nggak langsung breakout, tapi kalau udah breakout ya bisa ikutan beli, berarti dia sudah langsung confirm naik. Tapi alangkah baiknya kalau menurut saya ya, mending si market makernya itu ke 260 membalin, turun lagi, nutup gap, baru dia lanjut naik. Jadi ya dia semacam wavy tapi pelan gitu. Oke, jadi yang kemarin punya CMPP bisa mulai cicip beli-beli, tapi nanti aja sih. Kalau menurut saya ini masih pertengahan jalan, nggak tahu koreksi di mana. Yang jelas kalau ada gap-gap ini mau coba dicicil boleh gitu ya. Ini semoga udah reversal, nanti reversal pelan-pelan untuk CMPP seperti itu. Jadi kan ini kan juga harga after udah mahal nih. Nah, pendapatannya mudah-mudahan meningkat, kuarter satunya membaik, kuarter 2-nya membaik, langsung harga bisa terbang seperti itu untuk CMPP ya. Lanjut saham terakhir ada Bird. Bird ditutup di harga 1.510 dan perubahan harga minus 1,63%. Kalau kita lihat dari volume juga ini udah tipis, keluar tipis si bandar lokalnya.
Kalau dari volume dia tipis juga nih, dia udah sepi nggak kemarin sespek kemarin. Bandar asing pun dia udah jualan juga 3 hari belakang, cuma menipis. Oke, kita lihat dari bandar detektor, dia normal distribusi, yang jualan ada YU, HP, AG, yang beli YJ, CC, AZ. Ini YU sama HP jualan cukup tebal, 750 juta, yang beli top ini cuma 520 juta gitu. Jadi memang distribusi lumayan. Nah, secara kemarin average harga di tradingnya itu 1.525 dengan net value 1,5 miliar. Oke, sekarang si Bird ini dia berpotensi seperti bikin penan ya. Ini jelas banget, dan di sini dia ada potensi double top bahkan triple top. Oke, tapi kalau ini saya lihat juga ya double top aja dulu, sama aja sih double top. Nah, nanti dia kalau targetnya kalau jebol ke bawah ini garis merah. Oke, kalau yang biru ini adalah target penurunan dari penan. Jadi kalau jebol dia bisa ke 1045-an. Kalau yang merah bisa ke 1100-an. Nah, jadi kalau Bird ini dia jebol larinya bisa ke sini gitu. Jadi harus hati-hati bagi yang punya Bird. Kalau dia breakout, jadi dia ini ternyata waving gitu ya, waving terus patah double topnya segala macam. Nah, ini potensinya bisa ke atas. Cuma saya nggak mau ngomongin itu karena kok terlihat lebih mungkin drop gitu. Ini bisa sampai ke 2000-an seperti itu. Tapi kalau ini break, tapi ya saya rasa agak berat ya untuk breakin kondisi sekarang. Jadi kemungkinan akan drop ya, kita lihat dulu aja di 1362 ini bisa bertahan nggak. Di sini kan juga ada MA60, MA200 nih lagi bersilangan, lagi model uptrend baru ya, mudah-mudahan good, mudah-mudahan bagus gitu, bisa kepantul di sini lanjut naik gitu ya Bapak Ibu. Untuk Bird jadi masih wait and see, hati-hati, ini support kuatnya di 1480-an. Ini yang saya gambarkan kemarin ya, sudah mudah-mudahan ini terjaga terus seperti itu. Baik, Bird menutup perjumpaan kita pada video kali ini, semoga bermanfaat, salam sehat selalu.